Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina dan kelompok saya Cindy Kartika Milasari Putri. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Pertama-tama, mohon maaf atas ketidaknyamanan dan keterlambatannya kelompok kami dalam menyampaikan hasil kerja kami dikarenakan kendalanya jaringan untuk memasuki via Zoom. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Aswaja beserta teman-teman yang saya sayangi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang paham dan aliran dalam Islam. Sejarah Islam. Sejarah Islam menunjukkan ada banyak aliran atau sekte yang muncul karena perbedaan sehingga melahirkan gagasan yang berbeda-beda. Penyebab utamanya yaitu upaya untuk melakukan pembaharuan pada aliran yang sebelumnya yang telah berlaku sejak lama. Adanya pembaharuan ini menghasilkan hal-hal baru terhadap ajaran bagi sebagian kelompok menjadi sebuah masalah. Kemunculan paham dan aliran-aliran teologi ini tidaklah dapat dilepaskan dari pertikaian politik, kelahiran dan pengaruh-pengaruh dalam Islam. Menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk kepada para pengikutnya, yaitu tentang cara untuk melestarikan kelompok sosial yang telah dibangun. Petunjuk ini berisi ketentuan agar berpegang pada Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan. Dan kenyataan yang harus dipertimbangkan adalah wujud dari sumber ajaran ini yang sekarang bukan lagi bentuk norma, melainkan sudah dalam bentuk praktek kehidupan sosial, yaitu masyarakat Islam yang ada di Madinah. Setelah Rasulullah wafat, persoalan ini justru menjadi permasalahan dari bentuk masyarakat Madinah yang awal mulanya konflik adalah terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama, dilanjutkan dengan terbunuhnya Umar, Utsman, terjadinya perang Jamal, perang Siffin, dan terbunuhnya Ali sampai munculnya aliran teologi. Konflik yang muncul dan lahir dari sejumlah pemikiran mengenai kondisi kepemimpinan sejumlah khalifah tersebut. Berikut paham dan aliran dalam Islam. Di sini ada Syiah, yaitu salah satu aliran dalam Islam yang berkeyakinan bahwa yang paling berhak menjadi imam umat Islam setelah sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, yaitu dari keluarga Nabi sendiri. Dan juga ada sekte-sekte aliran Syiah ini seperti aliran Al-Zaidiyah yang paling bersikap di tengah-tengah dan yang paling dekat dengan Ahlu Sunnah. Juga ada Syiah Isna Asy'ariyah yang bersumber sampai pada Al-Karamah Allah Wajah dan berakhir kepada Muhammad Al-Mahdi dalam hal silsilah yang berjumlah 12 orang. Syiah Al-Kaisaniyah, yaitu mula-mula ia pengikut Khawarij, kemudian menjadi pengikut Abdullah bin Zubair di Mekah. Setelah Abdullah Zubair terbunuh pada perang Jamal, dia melarikan diri ke Kufah dan akhirnya dibaiat menjadi pengikut Syiah. Syiah Sab'iyah atau Syiah 7 atau Syiah Isna Asy'ariyah. Syiah ini adalah pengikut Abdullah bin Saba. Golongan Syiah Sab'iyah ini termasuk golongan Syiah yang gulat, artinya Syiah yang berkelebihan karena mempercayai bahwa Nabi Muhammad akan kembali ke dunia seperti Nabi Isa. Dan berikut ada aliran Khawarij. Yang kedua, aliran Khawarij adalah suatu nama yang mungkin diberikan oleh kalangan lapangan di sana karena tidak mau menerima arbitrase dalam pertempuran Siffin yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Dalam upaya penyelesaian persengketaan antara keduanya, lahirlah sekte-sekte aliran Khawarij, yaitu kaum Al-Muhakkimah, Al-Azarikah, Al-Najdah, Al-Ajarida, dan Asyufriyah, dan Al-Ibadiyah. Kaum Al-Muhakkimah ini merupakan generasi pertama dan terdiri dari pengikut Ali dalam perang Siffin. Mereka kemudian keluar dari barisan Ali dan berkumpul di
Harura dekat Kufa untuk menyusun kekuatan guna melakukan pemberontakan terhadap Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Al-Zarika yaitu dinisbatkan pada pendirinya Abi Rashid Na'i bin Azraq. Menurut para ahli sejarah, sekte ini dikenal paling ekstrim dan radikal daripada sekte lainnya. Hal ini ditandai dengan dipergunakannya term atau kaum musyrik bagi orang yang melakukan dosa besar dan dalam Islam merupakan dosa yang paling besar melebihi dosa kafir. Dan Al-Najdah yaitu nama sekte ini berasal dari nama pemimpinnya, Najdah bin Amir Al-Hanafi. Sekte ini merupakan sepaham dengan Al-Zarika karena mereka tidak setuju dengan term musyrik atau kaum musyrik yang diberikan kepada orang yang tidak mengikuti paham Al-Zarika, dan halal dibunuhnya perempuan dan anak orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka dengan alasan musyrik. Al-Ajaridah adalah pengikut Abdul Karim bin Ajrad. Menurut mereka, hijrah bukan merupakan kewajiban tetapi kebajikan, sehingga bila pengikutnya tinggal di luar kekuasaan mereka dianggap kafir. Dan ada Ash-Sufriyah. Sekte ini adalah pengikut Ziyad bin Al-Asfar. Menurut kelompok ini, orang yang melakukan dosa besar dikarenakan had sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah, seperti pencuri, pezina, dan sebagainya. Al-Ibadiyah, aliran ini dipimpin oleh Abdullah bin Ibad. Mereka merupakan penganut paham Khawarij yang paling moderat dan luas serta paling dekat dengan paham Sunni, sehingga aliran ini masih bertahan sampai sekarang. Baik, selanjutnya yaitu aliran Murji'ah. Nah, aliran Murji'ah ini ialah aliran merupakan salah satu aliran yang dipelajari dalam teologi Islam. Nah, munculnya aliran ini dilatar belakangi oleh persoalan politik, yaitu soal khalifah atau kekhalifahan. Nah, kaum Murji'ah mengambil sikap tidak mau menetapkan hukum kelompok mau mana yang benar di antara kelompok mana yang paling benar di antara dua kelompok yang saling bertikai. Nah, yang selanjutnya yaitu aliran Zabariyah. Nah, aliran golongan Zabariyah ini pada mulanya merupakan kelompok aliran teologis yang dimana bersifat ketahuan dan berhubungan dengan akidah tauhid. Nah, kemudian berkembang dan merambah ke berbagai dimensi keilmuan keislaman yang lain. Nah, Jabariyah ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama aliran Al-Zahamiyah, yang kedua aliran Nazariyah, yang ketiga aliran Al-Dariyah. Nah, yang dimana masing-masing mempunyai peran. Nah, yang pertama yaitu aliran Al-Zahamiyah. Pendiri aliran ini adalah Jahim bin Syafwan. Nah, dia dianggap sebagai pengikut Jabariyah murni yang memiliki pemahaman bahwa aliran yang menguasai seluruh perbuatan manusia berupa perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Di antara pemahaman Al-Zahamiyah antara lain, makhluk tidak boleh memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah, dan kalau terjadi berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, yang kedua yaitu ia mengikuti ilmu Allah, bukan pada sifat zatnya. Sesuatu yang belum diciptakan Allah tidak diketahui oleh Allah. Nah, yang ketiga yaitu manusia tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Nah, manusia tidak dapat dikatakan mempunyai kemampuan. Nah, selanjutnya yaitu aliran Al-Nazariyah. Nah, pendiri ini adalah Al-Husin Ibn Muhammad Al-Nazar, dan ia termasuk tokoh Mu'tazilah yang banyak kesamaan dengan Mu'tazilah di antara pemahaman, yaitu menolak adanya sifat ilmu, kodrat, irad, dan basar bagi Allah. Namun mereka sependapat dengan aliran Sifatiyah yang mengatakan semua perbuatan merupakan ciptaan Allah. Aliran
Najariyah juga mengakui adanya paham kasab, yaitu usaha manusia, bahwa manusia mempunyai peran dalam berbuat baik atau buruk, namun peran tersebut tidak terlepas dari campur tangan Allah. Al-Dirariyah, aliran ini juga menyatakan bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Allah pada hakikatnya, namun manusia yang menggunakannya dalam hal kepemimpinan. Aliran ini juga berpendapat bahwa pemimpin yang harus lebih diutamakan yaitu dari keturunan Rasulullah SAW. Aliran Mu'tazilah, secara etimologi kata Mu'tazilah ini berasal dari kata itizala yang artinya menunjukkan kesendirian, kelemahan, keputusasaan, dan mengasingkan diri. Kelompok ini dipimpin oleh Wasil bin Atta dan Amr bin Ubaid pada zaman Hasan al-Basyari. Kelompok Mu'tazilah merupakan kelompok yang sangat mementingkan akal pikiran atau rasionalitas, dan ada 5 doktrin utama yang menurut kaum Mu'tazilah itu sendiri, yaitu Tauhid. Tauhid atau pengesaan Allah adalah ajaran Islam pertama dan utama. Sebenarnya Tauhid ini bukan milik khusus golongan Mu'tazilah, tetapi karena mereka menafsirkannya sedemikian rupa dan mempertahankannya dengan sungguh-sungguh, maka mereka terkenal sebagai ahli Tauhid. Yang kedua ada Al-Adlu, berarti Tuhan Maha Adil. Ajaran ini bertujuan ingin menempatkan Tuhan yang adil menurut sudut pandang manusia. Tuhan dipandang adil apabila bertindak hanya yang baik dan terbaik, bukan yang tidak baik. Demikian pula Tuhan itu adil apabila tidak melanggar janjinya. Al-Wa'ad wal-Wa'id, yaitu Allah akan memberikan balasan berupa pahala bagi yang taat dan memberikan hukuman bagi yang durhaka. Dan tidak ada yang sama mengenai hal ini. Al-Manzilah Bain, Al-Manzilah Tain. Prinsip ini sangat penting, yang karenanya Wasil bin Atta memisahkan diri dari Hasan Basri. Wasil memutuskan bahwa orang yang berbuat dosa besar selain syirik tidak mukmin dan tidak pula kafir, tetapi fasik. Jadi kefasikan adalah suatu hal yang berdiri sendiri antara iman dan kafir. Tingkatan orang fasik di bawah orang mukmin dan di atas orang kafir. Dan ada Al-Amir bin Al-Ma'ruf wa Al-Nahi Al-Munkar. Ajaran dasar kelima ini, perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat, dianggap sebagai kewajiban bukan oleh kaum Mu'tazilah saja, tetapi juga oleh golongan umat Islam lainnya. Perbedaan yang terdapat antara golongan ini adalah tentang pelaksanaannya. Apakah perintah dan larangan cukup dijalankan dengan penjelasan dan seruan saja, ataukah perlu diwujudkan dengan paksaan dan kekerasan? Nah, selanjutnya yaitu Qadariyah. Nah, Qadariyah ini dunia pada akhir abad pertama Hijrah. Di antara golongan Islam timbul suatu mazhab yang disebut Qadariyah. Nah, yang dipelopori oleh seorang bernama Makkah al-Zahwani al-Bisri di tanah Irak. Ia sebagai seorang yang alim juga tentang Al-Quran dan hadis, tetapi kemudian ia menjadi sesat dalam membuat pendapat-pendapat yang salah. Adapun corak pemikiran paham Qadariyah lebih mengedepankan sikap rasionalitas, otoritas, akal yang sangat berperan dalam segala perbuatan atau aktivitas manusia. Dalam filsafat paham Qadariyah disebut paham indeterminisme sebagai lawan determinisme atau Jabariyah. Nah, selanjutnya yaitu Ahlu Sunnah. Nah, aliran ini adalah golongan terbesar umat Islam yang terkenal dengan sebutan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam pengertian umum berarti golongannya bertentangan atau berseberangan dengan golongan Syiah. Nah, mengenai aliran dalam Islam terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW, di antaranya itu hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan riwayat oleh sahabat Ibnu Majah. Nah, adapun dari hadis-hadis yang tersebut, yaitu yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.
yaitu dari Mu'amiyah bin Ibni Sufan, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami. Nah, lalu bersabda, ketahuilah sesungguhnya orang-orang ahli kitab sebelum kalian telah terpecah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat ini atau umat Islam akan pecah menjadi 73 golongan. 72 golongan di neraka dan 1 golongan di surga. Mereka adalah al-jamaah menurut hadis yang Abu Dawud. Nah, menurut hadis al-Tirmidzi, artinya dari Abdullah ibni Amr dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan datang atas umatku apa yang telah datang atas Bani Israel sejengkal demi sejengkal, hingga jika di antara mereka ada menzinahi ibunya secara terang-terangan, maka di umatku juga akan ada yang melakukannya. Sungguh-sungguh Bani Israel itu telah terpecah menjadi 72 agama aliran, dan umatku akan terpecah menjadi 73 agama, semuanya masuk neraka kecuali 1 agama. Para sahabat bertanya, agama apa itu wahai Rasulullah? Nah, beliau pun menjawab, yaitu para sahabatku menjawab apa yang aku dan para sahabatku berpijak di atasnya. Itu menurut riwayat Tirmidzi. Nah, menurut riwayat sahabat Ibnu Majah, nah, menurutnya dari Auf bin Malik, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, atau golongan masuk surga dan 72 golongan masuk neraka. Beliau ditanya, ya Rasulullah, siapa golongan itu? Jawab, al-jamaah. Nah, itu yang menurut riwayat sahabat Ibnu Majah.